Halo guys, balik lagi sama channel Kertas Kosong di sini. Hari ini kita akan membahas Korea Selatan, negeri dengan kota-kota yang semarak, sejarah yang kaya, dan teknologi canggih. Tapi di balik penampilannya yang memukau, ada obsesi masyarakat terhadap kesempurnaan fisik. Korea Selatan mendapat julukan ibu kota operasi plastik dunia karena suatu alasan. Statistik menggambarkan gambaran yang jelas, hampir seperempat pasar beda estetika global terkonsentrasi di sini. Bayangkan, 1 dari 4 operasi terjadi di negara yang satu ini. 9 dari setiap 1.000 orang Korea Selatan telah menjalani operasi. Berjalanlah melalui distrik Gangnam yang mewah, dan buktinya ada di mana-mana. Lebih dari setengah dari lebih dari 600 klinik bedah plastik di Seoul berdesakan di distrik ini. Papan neon mereka menjanjikan jalan pintas menuju kecantikan. Apa yang mendorong keinginan transformasi yang tak terpuaskan ini? Tekanan sosial yang sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan yang kaku. Di Korea Selatan, penampilan bukan hanya soal estetika, itu adalah bentuk mata uang sosial. Penampilan menentukan prospek pekerjaan, hubungan, dan bahkan interaksi dengan orang asing. Tekanan kuat ini berasal dari keyakinan yang tertanam kuat bahwa daya tarik fisik adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Sejak usia muda, orang Korea dibombardir dengan gambar selebriti yang sempurna dan model yang telah diedit, memperkuat gagasan bahwa kecantikan sama dengan nilai. Komentar tentang penampilan, bahkan dari orang asing, tidak dianggap kasar, melainkan nasihat yang bermanfaat. Ketakutan tidak memenuhi standar sangatlah nyata. Inilah kenyataan bagi banyak orang di Korea Selatan, di mana tekanan untuk menyesuaikan diri mendorong orang ke tindakan ekstrem, mendorong mereka ke bawah pisau bedah, dengan harapan diterima. Beban psikologis dari pengejaran kesempurnaan yang tak henti-hentinya ini sangat besar. Banyak orang merasa tertekan dan cemas karena standar kecantikan yang tidak realistis. Cherry Park, seorang mahasiswa hukum yang cerdas, mendapati dirinya terperangkap dalam budaya yang terobsesi dengan kecantikan ini. Dia selalu merasa harus tampil sempurna di setiap kesempatan. Meskipun dianggap menarik oleh banyak orang, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia tidak cukup baik. Setiap hari, dia merasa semakin tertekan oleh standar yang tidak mungkin dicapai. Tekanan untuk mencapai K-face yang sulit dipahami, mata besar seperti rusa betina, hidung yang halus, dan rahang berbentuk V yang sempurna, menghabiskan pikirannya. Setiap detail kecil dari wajahnya menjadi sumber kekhawatiran. Cherry mulai memperhatikan kekurangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kelopak matanya tidak cukup berlipat ganda, hidungnya sedikit terlalu lebar. Dia merasa semakin tidak puas dengan penampilannya. Dia menghabiskan berjam-jam mengamati dirinya sendiri di cermin. Bayangannya menjadi sumber kecemasan, alih-alih kepercayaan diri. Setiap kali dia melihat cermin, dia merasa semakin tidak puas. Gaby Marceline, wanita muda lainnya, mengalami gangguan makan. Kesehatannya terabaikan demi mengejar standar kecantikan yang tak terjangkau. Dia merasa harus mengorbankan segalanya untuk menjadi cantik. Kisah-kisah ini mengungkapkan sisi gelap dari obsesi Korea Selatan terhadap operasi plastik. Banyak orang merasa bahwa operasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kecantikan yang diinginkan. Hasilnya adalah generasi yang bergulat dengan dismorfia tubuh, gangguan makan, dan rasa tidak mampu yang terus-menerus. Mereka akan merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk dihindari. Bagian 4, daya pikat dan ilusi K-face. K-face, istilah yang diciptakan untuk menggambarkan cita-cita kecantikan Korea saat ini, telah menjadi fenomena global. Dari jalanan Seoul hingga catwalk Paris, wajah ini telah menjadi simbol kecantikan modern. Tampilan yang didambakan ini ditandai dengan mata besar berlipat ganda, hidung kecil yang terpahat, rahang berbentuk V, dan seringkali dicapai melalui prosedur bedah kosmetik, dan kulit porselen yang sempurna, yang memerlukan perawatan kulit yang intensif, dan produk-produk kecantikan yang mahal. Dibuat dengan cermat untuk membangkitkan kesan awet muda dan polos. Tampilan ini seringkali dipromosikan oleh selebriti dan influencer. Anggap saja sebagai wajah yang simetris sempurna, hampir seperti boneka, tanpa cacat celah. Ini adalah standar kecantikan yang sangat sulit dicapai tanpa bantuan teknologi dan bedah. Munculnya K-pop dan K-drama telah memainkan peran penting dalam mempopulerkan standar kecantikan yang ideal ini. Idola-idola ini sering kali menjadi panutan bagi banyak orang.
Ciri-ciri wajah mereka yang sempurna seringkali merupakan hasil dari prosedur kosmetik yang ekstensif, yang melibatkan banyak waktu dan biaya, disajikan sebagai lambang keindahan yang didambakan, yang seringkali tidak realistis bagi kebanyakan orang. Semakin memicu keinginan untuk mencapai yang tak terjangkau. Banyak orang merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan standar ini. Influencer media sosial, dengan postingan mereka yang dikurasi dengan hati-hati, seringkali hanya menunjukkan sisi terbaik dari diri mereka. Dan postingan sponsor yang mempromosikan klinik bedah plastik, membuat banyak orang merasa bahwa mereka juga perlu menjalani prosedur ini. Menambah lapisan lain pada jaring yang rumit ini. Media sosial telah menciptakan dunia di mana kecantikan yang sempurna tampak dapat dicapai oleh siapa saja. Pesannya Anda ingin sukses, dicintai, dan dikagumi, K-Face adalah tiket Anda menuju kebahagiaan. Namun, penting untuk diingat bahwa kecantikan sejati datang dari dalam. Bagian 5. Bekas luka sejarah, dari deorientalisasi hingga standar kecantikan modern. Untuk memahami akar dari hubungan kompleks Korea Selatan dengan operasi plastik, kita harus menyelidiki masa lalunya yang penuh gejolak. Perang Korea tidak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga perubahan sosial yang mendalam. Selama Perang Korea, ahli bedah plastik Amerika Dr. David Ralph Millard ditempatkan di Korea Selatan, di mana ia melakukan operasi rekonstruktif pada tentara yang cacat dalam pertempuran. Operasi ini awalnya bertujuan untuk memperbaiki luka perang yang parah. Namun, pekerjaan Dr. Millard segera mengambil dimensi yang berbeda. Dia mulai melihat potensi operasi plastik untuk tujuan estetika, bukan hanya rekonstruktif. Dia mulai melakukan operasi kelopak mata ganda pada wanita Korea, prosedur yang dia yakini akan membuat mereka tampak lebih barat, dan dengan demikian, lebih cantik. Prosedur ini menjadi populer di kalangan wanita Korea, yang ingin mengubah penampilan mereka. Praktik ini, yang berakar pada ideologi rasis saat itu, berusaha untuk menghapus ciri-ciri Asia, menggantikannya dengan apa yang dianggap sebagai karakteristik Kaukasia yang lebih diinginkan. Ini mencerminkan pandangan bahwa fitur Barat lebih superior. Di era pasca perang, ketika Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang pesat, keinginan untuk meniru standar kecantikan Barat ini semakin meningkat. Modernisasi membawa serta pengaruh budaya Barat yang kuat. Operasi plastik, yang dulunya merupakan kemewahan, menjadi semakin mudah diakses, semakin memicu normalisasinya. Klinik-klinik operasi plastik mulai bermunculan di seluruh negeri, menawarkan berbagai prosedur untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Apa yang dimulai sebagai cara untuk menghilangkan orientalisasi wanita Korea, berkembang menjadi obsesi masyarakat untuk mencapai standar kecantikan tertentu yang seringkali tidak terjangkau. Standar kecantikan ini terus berkembang dan mempengaruhi generasi muda Korea hingga hari ini. Bagian 6. Tiket emas Gangnam, bisnis kecantikan. Pengejaran kesempurnaan telah menjadi bisnis besar di Korea Selatan. Industri bedah plastik, senilai 1,2 miliar dolar yang mengejutkan pada tahun 2022, merupakan bukti obsesi negara tersebut terhadap transformasi fisik. Gangnam, distrik yang identik dengan kekayaan dan kemewahan, telah menjadi pusat industri yang menguntungkan ini. Di sini, klinik-klinik yang berkilauan, dengan staf ahli bedah terkenal, menawarkan berbagai macam prosedur, mulai dari operasi kelopak mata ganda yang biasa, hingga rekonstruksi tulang wajah yang kompleks. Wisata medis telah menjadi kontributor penting bagi perekonomian Korea Selatan, dengan lebih dari 600.000 pasien asing berbondong-bondong ke pantainya pada tahun 2023. Masuknya klien asing ini telah menyebabkan munculnya platform seperti Gangnam Uni, yang menghubungkan jutaan pengguna dengan ribuan klinik. Pemasaran operasi plastik yang agresif ini menimbulkan masalah etika. Apakah etis memanfaatkan ketidakamanan orang untuk menampilkan operasi sebagai solusi cepat untuk masalah sosial yang lebih dalam? Bagian 7. Membongkar tekanan, gerakan escape the corset. Dalam masyarakat di mana konformitas seringkali menjadi norma, sebuah pemberontakan diam-diam telah terjadi. Pada tahun 2012, sebuah gerakan yang dijuluki Escape the Corset muncul, menantang standar kecantikan Korea Selatan yang kaku. Para wanita muda, yang bosan dengan tekanan tanpa henti untuk menyesuaikan diri, turun ke media sosial dan jalanan, menghancurkan riasan mereka, memotong rambut mereka,
dan menolak anggapan bahwa nilai mereka terkait dengan penampilan mereka. Gerakan ini, meskipun berskala kecil, mewakili perubahan sikap yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Gerakan Escape the Corset mendorong pemeriksaan yang lebih kritis terhadap motivasi di balik operasi plastik. Masih harus dilihat apakah gerakan yang baru lahir ini akan mengarah pada perubahan yang langgeng, tetapi ini menawarkan secercah harapan. Sebuah tanda bahwa arus mungkin berbalik melawan tirani standar kecantikan yang tidak realistis. Jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, dan berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini.